Shalom, puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih yang di rumah, dimanapun saudara berada yang mengikut ibadah lewat streaming, ya puji Tuhan. Nah saudaraku, hari ini tema kita adalah manusia baru. Ya, kita akan fokus tidak semua ayat yang saya tulis ini, kita hanya fokus dari Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 24. Nah saudara, kita coba pikirkan, ada banyak hal-hal kalau saya memberikan eksegesi setiap ayat, tidak cukup waktu dalam pertemuan 1 jam. Karena itu saya membatasi diri saya untuk bagaimana menggunakan waktu secara efisien, sehingga kita bisa menangkap apa menjadi pesan esensi dari pemberitaan firman sore hari ini. Saudaraku, sebelum saya menyampaikan tentang tema manusia baru ini, Paulus kalau kita melihat dalam struktur penulisan dari surat Efesus sungguh menarik. Hampir semua suratnya dan memang semuanya ya selalu diawali dengan teori, dengan ajaran, dogma, teologi, baru kemudian praktika. Kalau kita melihat surat Efesus dalam pasal 1 sampai pasal 3, Paulus banyak bicara tentang doktrin, ajaran. Dan mulai masuk pasal 4, beliau bicara hal-hal yang praktis. Setelah kamu tahu ajaran, jangan hanya tahu ajaran, bagaimana kamu bisa mempraktekkan ajaran yang kamu tahu itu. Nah saudara, mengapa Paulus bicara tentang manusia baru? Rupanya muncul kesulitan untuk membangun sebuah relasi yang baik antar sesama orang-orang percaya. Kita jujur, kita adalah mantan-mantan pendosa. Kita adalah orang-orang yang tidak pantas, sebenarnya tidak layak. Sehingga tidak kaget dalam gereja pun kita bisa tersinggung, kita bisa marah, kita bisa kecewa karena setiap manusia itu berbeda. Ya, walaupun ada titik kesamaannya, namun banyak perbedaan yang memungkinkan terjadi konflik. Nah, karena itu saya mencoba untuk menyampaikan latar belakang dari penulisan ini. Kalau kita melihat dalam Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 3, diawali dengan ayat 1. Paulus meminta ketika beliau menulis surat ini dalam penjara. Kita tahu bicara penjara, bicara tentang keterbatasan. Bicara penjara, bicara tentang kesulitan, hambatan, dan penderitaan. Dan Paulus ingatkan jemaat Efesus agar hidup mereka itu berpadanan dengan panggilan. Mereka sudah dipanggil. Kalau kita melihat dalam pasal 1 bagaimana peran Allah Tritunggal. Peran Bapa, peran Anak, peran Roh Kudus. Bapa yang menetapkan mereka sejak semula. Lalu Yesus menebus mereka. Roh Kudus memeteraikan mereka. Ini sebuah anugerah. Nah karena itu sebagai orang yang sudah ditebus oleh Allah, hendaklah hidupmu berpadanan dengan panggilan. Kata berpadanan di sini dari kata akios. Akios itu seimbang, bobotnya sama. Jadi sebagai orang yang sudah ditebus, yang dipanggil, biarlah bobotnya sama seperti panggilan itu sendiri. Paulus minta pada mereka, kalau memang bobot hidupmu sama dengan panggilan, kamu harus hidup dengan saling mengasihi. Saya tidak perlu baca ayat ini saudaraku ya, ini sebagai latar belakang. Saling mengasihi, hidup dengan lemah lembut, bahkan juga dikatakan sabar, dari kata makrotumia, itu panjang sabar. Sabar panjang dalam penderitaan begitu. Lalu juga saling membantu. Nah saudara, inilah kasih karunia dalam kesatuan. Jadi kita sadar kita dipanggil ini adalah kasih karunia Allah. Anugerah yang Allah berikan kepada kita. Saudaraku, karena itu dalam ayat 3, kita diminta untuk memelihara kesatuan. Kita dengan latar belakang yang berbeda-beda, latar belakang sosial, latar belakang pikiran, latar belakang suku, ras, etnis. Kita disatukan
di dalam Kristus. Karena itu kita diminta untuk memelihara kesatuan. Ingat, kesatuan ini bukan buatan kita. Kita enggak mungkin. Tapi kita diminta untuk memelihara. Dalam ayat 3, berusahalah. Dalam teks bahasa Yunaninya itu ada suatu upaya yang begitu gigih. Jadi ada perjuangan, bukan sekedar berdoa untuk kesatuan. Yang sudah kita terima berdasarkan kasih karunia Allah. Namun ada upaya bagian belajar untuk mengasihi yang orang sebenarnya tidak pantas kita terima, tidak layak kita hormati. Karena dia melukai, dia menyakiti hati kita, belajar mengasihi dia. Ya, dengan sikap lemah lembut, dengan sabar, saling membantu dalam kasih. Jadi ada upaya. Lalu bagian kedua dalam ayat 4-6. Kita melihat dasar kesatuan. Ada 7. Ya, saudara bisa baca nanti. 1 iman, 1 pengharapan, 1 baptisan, 1 Allah, 1 Bapa. Ya, saudaraku. Dan ini menjelaskan tentang bagaimana peran Allah Tritunggal. Yang sudah mengerjakan kesatuan itu dengan sempurna. Sehingga adalah wajib kita memelihara dengan hati yang sungguh-sungguh. Artinya jangan membiarkan perpecahan itu terjadi di antara kita. Saudaraku yang saya kasih, jadi kesatuan gereja memang kita akui berat. Sulit karena masing-masing individu berbeda. Saya sebagai hamba Tuhan, di samping mengembalakan, saya juga terlibat di beberapa organisasi masyarakat, termasuk di Aras Nasional. Puji Tuhan, dalam bulan ini saya ditetapkan sebagai ketua PGPI Jawa Tengah yang cukup heboh, yang pusat karena kaitan dengan BOTI itu ribut. Ya saudaraku, juga di BAMAK dan di Asosiasi Pendeta Indonesia, lalu juga bersama dengan lembaga Ormas, 22 Ormas menyatu menjadi Porkormas. Saya salah satu penasehat dan juga membidangi dalam bidang pendidikan. Nah saudara, saya menyadari ketika bertemu, berkumpul sesuatu yang gak gampang. Karena itu kalau kita sadar bahwa ini anugerah Allah yang mengerjakan kesatuan itu. Dan kita cuma diminta ada upaya untuk memelihara kesatuan. Memang ada potensi untuk terpecah belah, ada potensi untuk sulit menyatu, tapi kita berupaya, berusaha. Lalu bagian ketiga kita melihat dalam ayat 7-16. Kita perlu menyadari, berfungsi. Kita ada di gereja dengan berbeda tadi, kita punya keunikan. Setiap kita punya kemampuan, potensi. Saudara membaca dalam ayat 7-9, ada potensi karunia. Dalam ayat 11, Allah memberikan karunia jabatan. Karunia jawatan, ada sebagai nabi, sebagai rasul, ya sebagai guru Injil, sebagai pemberita Injil, sebagai gembala, sebagai pengajar. Di samping itu ada karunia-karunia. Jadi kita diminta berfungsi dengan segala karunia. Nah, ini membutuhkan kedewasaan rohani. Kita harus bertumbuh sehingga kita tidak menjadi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh ajaran. Ini akibat dari memelihara kesatuan. Sehingga kita makin mengenal kebenaran. Dan ini bisa muncul karena ada komunitas. Dalam pertemuan semacam korporat ini, yang sebanyak ini sulit untuk kita berkomunitas secara sehat. Perlu ada kelompok-kelompok kecil. Itulah upaya kita memelihara kesatuan. Disitulah kita saling melengkapi. Dalam Efesus 4 ayat 12. Adanya karunia jawatan untuk melengkapi orang-orang kudus. Ini bukan orang yang tinggal di kota kudus. Orang-orang kudus artinya orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, yaitu gereja. Dilengkapi untuk apa? Untuk pembangunan tubuh Kristus. Untuk melayani. Saudara, jadi saling melengkapi, saling membangun. Sehingga bertumbuh, dewasa. Sehingga target kita menjadi serupa dengan Kristus. Nah, ini menjadi dasar pembicaraan kita hari ini. Kenapa begitu sulit bagi kita untuk memelihara kesatuan?
Kita tidak bisa berkomunitas. Bahkan sulit mengampuni orang lain. Sulit menerima orang yang berbeda dengan kita. Persoalannya kita masih dalam kondisi hidup sebagai manusia lama. Karena tema kita manusia baru. Saya begitu yakin kalau kita sudah berubah menjadi manusia baru. Siapapun orangnya walaupun kita punya alasan untuk kecewa. Kita bisa belajar menerima orang tersebut. Nah saudara, kita masuk pada konteks pembicaraan kita. Hitam jelas, bukan putih. Keduanya berbeda sangat tajam. Dalam konteks manusia baru berarti kita siap membuka baju lama kita. Kita ganti dengan baju baru. Dan dalam ayat yang kita baca ini, bahwa ada manusia lama dan ada manusia baru. Mari kita lihat ayatnya. Efesus 4 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Saudara, kita melihat di sini ada manusia lama dan ada manusia baru. Jelas, manusia lama itu adalah orang yang ada di luar Kristus, yang tidak hidup dalam kebenaran Kristus. Manusia baru adalah orang yang ada di dalam Kristus, yang percaya kepada Tuhan. Ayat ini saya tidak perlu bacakan, walaupun sebagian saya akan uraikan. Nah, kalau kita amati dalam ayat yang ke-17, ada sebuah peringatan. Peringatan. Sebab itu dikatakan, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jadi Paulus tidak berbicara tentang nasihat dari dirinya. Sebab itu kenapa? Ungkapan sebab itu. Karena ada kaitan dengan yang di atas. Karena kita perlu memelihara kesatuan. Kita perlu ada dalam sebuah komunitas rohani. Kita boleh bertumbuh bersama-sama dengan saudara seiman. Nah, sebab itu kutegaskan kepadamu, kukatakan kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ini persoalan, maka jangan kaget dalam komunitas, dalam gereja. Ada orang-orang walaupun ngakunya Kristen, sudah dibaptis, sudah disidi. Tapi perilakunya, perilaku yang seperti orang yang tidak kenal Allah. Kata Paulus dengan tegas, sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Saudaraku yang saya kasih, siapa itu manusia lama? Manusia lama itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya, tidak punya kedekatan dengan Allah karena belum dalam Tuhan. Atau mereka yang jauh dari Allah. Kita bisa lihat dalam ayat 17-18. Dalam ayat 19, mereka yang tunduk pada hawa nafsu. Ini menarik kalau kita eksegesi, kita ekspos ayat ini. Ya, lalu mereka yang suka berdusta dalam ayat 25, suka berbohong. Bisa jadi kan di gereja ada orang kayak begitu suka berdusta. Mereka suka mencuri. Ayat 20. Mereka suka memendam dendam. Marah, bertikai, memfitnah.
Ayat 31. Ini model manusia lama. Nah, saudaraku, seharusnya dalam Tuhan tidak boleh begitu. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, siapa manusia baru itu? Saya langsung pada poin pesan Tuhan untuk kita. Pertama, seorang yang disebut dengan manusia baru adalah seorang yang mau bersedia menanggalkan atau meninggalkan hidup lamanya. Saya perlu baca ulang ayat 22. Ayat 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dulu sebelum dalam Tuhan. Harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi meninggalkan manusia lama. Tanggalkan manusia lama. Jadi istilah menanggalkan ini istilah yang digunakan seperti seorang yang melepaskan bajunya. Ya, jadi seperti orang yang memakai baju atau menanggalkan baju. Nah, kata menanggalkan dalam penulisan secara gramatikal tata bahasa, bentuk waktu tensis yang digunakan untuk kata menanggal ini dari kata kerja past tense, auris. Auris itu sesuatu yang terjadi cuma sekali. Dulu, sekali. Jadi kita diminta untuk menanggalkan. Kalau hari ini kita belum melepaskan, hari ini kita ambil keputusan menanggalkan sekali. Jangan pakai lagi besok. Sekali. Tapi dampaknya penuh dengan impact, pengaruh. Nah ini yang Tuhan mau. Ada orang kesan, ya bisa nyanyi, bisa menyembah, bahkan bisa melayani. Tapi hidup lamanya masih begitu kuat. Lepaskan itu sekali. Saudaraku, ini yang pertama. Gak bisa tidak, harus. Kalau ingin hidup dalam Tuhan. Tinggalkan hidup lamamu. Jangan engkau puas karena statusmu sudah dibaptis, saya katakan tadi. Status Kristen, enggak jaminan. Mengapa Bapak Pendeta Stephen Tong, kalau KKR selalu menantang. Siapa yang belum menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya. Hari ini adalah hari anugerah bagi engkau. Karena kenyataannya orang-orang sudah bergereja, maju ke depan, ngambil keputusan. Karena apa? Hidup lamanya masih begitu kuat. Masih menggunakan baju lamanya. Kita siap melepaskan baju lama itu. Sekali. Tapi dampaknya, pengaruhnya terasa sekali. Nah ini yang Tuhan mau. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, memiliki pola pikir baru. Artinya mindsetnya harus berubah. Dalam ayat 23, supaya kamu, jadi tanggalkan hidup lamamu, supaya dengan tujuan, kata supaya itu tujuan, maksud, kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi pikiran berubah, dibaharui. Nah, kata dibaharui ini menarik untuk diperhatikan tensis bentuk waktunya. Bentuk waktu kala kini, bentuk present. Artinya terus menerus. Menanggalkan baju lamanya itu sekali, bentuk auris. Tapi untuk berubah di sini, ya pola pikir baru ini artinya terus menerus. Ini yang Tuhan mau. Jadi kita harus siap berubah dan terus. Mengapa kata bertobat bukan hanya berpaling dari hidup lama kepada Yesus saja percaya. Bertobat itu setiap hari. Mengapa dalam kata metanoia, change of your mind. Berubah dalam cara berpikirmu. Terus kita berubah. Saudaraku, yang ketiga, mengenakan manusia baru. Ayat yang ke-24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kata baru di sini dalam penulisan bahasa aslinya benar-benar baru, bukan renovasi. Ada rumah karena banyak rusaknya diperbaiki lagi, itu namanya renovasi. Ya, saudaraku, ini betul-betul baru, bukan yang lama, diperbaiki.
tapi benar-benar keberadaan, hakikat yang baru yang diberikan Tuhan. Jadi kesimpulan manusia baru adalah apa? Kita siap melepaskan hidup lama kita sekali dan berdampak terus karena diperbarui terus-menerus untuk menjadi manusia baru. Nah, puji Tuhan. Nah, saudaraku, kita melihat siapakah manusia itu. Jadi kata manusia itu dari akronim. Dari kata manusia, manusia. Ma itu makhluk, nurut sifat Allah. Tapi dalam faktanya manusia bukan makhluk menurut sifat Allah, seringkali bertentangan melawan Allah. Enggak ditolong oleh Tuhan, berdoa yang punya alasan untuk kecewa dengan Tuhan. 1 minggu berdoa tidak ada jawaban, 2 minggu tidak, bertahun-tahun tidak ada jawaban. Kecewa, terus enggak taat. Manusia sebenarnya diciptakan untuk menuruti sifat Allah. Dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah. Menarik. Dalam ayat 8-9, jangan engkau bermegah oleh karena keselamatan yang kamu terima. Karena kita diselamatkan oleh karena anugerah. Ayat 10 penegasan, sebagai orang yang sudah diselamatkan, harus menunjukkan kesaksian hidup dengan perbuatan baik. Memang perbuatan baik tidak menyelamatkan, tapi seorang yang beriman harus mengamalkan imannya dalam perbuatan baik. Mengapa Yakobus berkata iman tanpa perbuatan adalah mati. Di sini Paulus menarik mau mengatakan, karena kita ini, siapa kita? Orang yang sudah ditebus oleh Yesus, yang ada dalam Yesus, dikata buatan Allah. Nah, kata buatan dalam teks Yunani, poema, artinya puisi. Jadi walaupun kita ini punya kekurangan, punya keterbatasan, kita ini adalah puisi ilahi. Luar biasa. Mari aku, sebagai puisi ahli diciptakan oleh Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Tapi sayangnya manusia tidak nurut sifatnya Allah. Selalu cenderung ingin memberontak. Nah, saudara, jadi ketika bicara tentang manusia baru, Paulus tidak menyinggung tentang tingkah laku atau perilaku Kristen. Dia mulai dengan apa? Dengan pikiran. Pikiran. Mengapa dalam ayat 17, sebelum beliau mengupas tentang tingkah laku, perilaku, beliau bicara tentang pikiran. Ayat 17 saya baca ulang. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dalam pikirannya. Nah, kata pikiran dari kata nous. Nous dalam bahasa Yunani itu mindset, cara berpikir. Mengapa dalam Roma 12 ayat 2, jangan kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah kamu melalui pembaruan pikiranmu. Terjemahan kita kurang pas. Pembaruan budi, enggak. Pembaruan pikiranmu, your mind. Sehingga kau bisa mengerti kehendak Allah. Jadi kehendak Allah itu enggak usah dibingungin. Kalau kita punya pikiran yang berubah, mindset. Harus mengalami namanya breakthrough. Harus kita alami itu, terobosan dalam cara berpikir kita. Mulai dari pikiran. Jadi perilaku kita itu dari pikiran. Nah, pikiran Kristus. Mengapa dalam Filipi 2 ayat yang kelima, biar kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Dalam teks Yunani tidak demikian. Kita memiliki pikiran Kristus, artinya sikap Kristus yang kita nyatakan. Nah, kalau kita melihat manusia, mari kita amati, saya perlu keluar dari area mimbar. Manusia memiliki tiga unsur. Yang luar ini adalah tubuh. Bagian dalam adalah jiwa. Jiwa ini berkaitan erat dengan di sini. Rasa, cipta, karsa. Ya, cipta, rasa, karsa. Pikiran, emosi, perasaan, dan kehendak. Jiwa. Tubuh ini berkaitan erat dengan kesadaran akan dunia, lingkungan luar kita. Sementara jiwa kaitan erat dengan kesadaran akan diri kita. Karena ada orang yang gak sadar akan dirinya. Jujur aja, karena pikirannya 12,7. Saudaraku, kalau dibilangin kamu stres, oh enggak. Kamu gila. Enggak gila, kamu yang gila. Padahal dia gila. Enggak sadarkan dirinya. Karena pikiran
terganggu. Lalu yang paling esensi adalah roh. Nah ini yang membedakan manusia dengan binatang. Binatang punya nyawa, enggak punya roh. Roh ini adalah kesadaran diri kita akan Allah. Sehingga kita bisa membangun hubungan relasi dalam pujian penyembahan kita kepada Allah. Saudaraku, biar kita belajar. Karena itu aspek ini, pikiran tadi ini ada kaitan dengan cipta. Kesan dari pikiran ini menentukan bagaimana kita bersikap. Mengapa Paulus dalam Filipi 4 ayat ke-8, ya, semua yang baik, semua yang suci, semua yang enak didengar, pikirkan semua itu. Itulah pikiran yang positif. Biar kita belajar hari ini, saudara. Kalau ingin menjadi manusia baru, mulai dari berpikirnya kita, cara berpikirnya kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi orang percaya harus mengenakan manusia baru. Ya. Sebagai implikasi. Kalau kita melihat dalam Efesus pasal 4 ayat yang kelima. Di situ berbicara bagaimana kita hidup sebagai anak-anak terang. Ya, kita diminta juga penuh dengan Roh Kudus. Efesus 5 ayat yang ke-18. Penuh Roh Kudus artinya hidup yang dikendalikan oleh kehadiran Roh. Kehadiran Roh Kudus dalam pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah kenapa dalam Filipi Efesus 4 ayat 23 tadi. Supaya kamu dibarui dalam roh dan pikiranmu. Dalam versi King James, dalam teks bahasa aslinya juga. Roh dan pikiranmu itu tidak ada kata hubung. Kata sambung dan, kata penghubung dan tidak ada. Jadi roh pikiranmu. Saudaraku, jadi dikatakan dalam Efesus 4 ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh, in the spirit of your mind. Jadi roh pikiran. Jadi inti kehidupan kekristenan itu adalah spiritualitas, spirit, yaitu roh. Mengapa jangan menjadi orang Kristen yang jiwani, hanya bicara tentang pikiran, perasaan, kehendak, bicara tentang rohani, spiritualitas. Ada banyak jebakan kehidupan agama yang kita lihat sekarang ini. Agama sampai ada kesan mending jadi ateis. Karena kenyataan kehidupan agama bikin ribut segala macam. Bukan hanya agama lain, agama Kristen juga sama. Bikin heboh aja di media sosial. Ini bicara tentang spiritualitas, bagaimana membangun kehidupan rohani. Kalau kita bicara spirit, roh pikiranmu. Ini berkaitan erat dengan apa? Hubungan kita dengan Roh Kudus. Jadi kita harus fokus dengan Roh Kudus. Karena itu dalam Efesus 5:18 saya baca ayat ini. Dikatakan, janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kamu jangan mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Hawa nafsu dari kata asotia. Asotia artinya tanpa batas, ada kebebasan yang sembrono, itu hawa nafsu. Tapi hendaklah kau penuh dengan roh. Roh di sini ada dari kata pleresto, dari kata plero. Dari kata kerja pasif, artinya dipenuhi oleh keadaan roh. Hendaklah, berarti kata imperatif, perintah, sebuah dorongan. Dan bentuk waktu digunakan present tense. Jadi hendaklah kamu dipenuhi oleh Roh Kudus terus menerus. Kalau enggak, dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita harus penuh dengan roh. Sehingga kalau kita lihat ayat selanjutnya, ayat 19. Kita bermazmur, kita memuji Tuhan. Dalam ayat 21 kita belajar merendahkan diri, belajar menerima. Lalu disambung dalam pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 33. Hubungan suami dan istri, istri dengan suami. Jadi kita melihat menjadi manusia baru sangat penting.
Karena ini akan menolong kita, perubahan hidup kita akan membantu kita dalam membangun relasi kita dengan pasangan hidup kita. Relasi kita antara orang tua dengan anak. Relasi kita antar pengusaha dengan karyawan atau karyawan dengan pengusaha. Jadi jujur, fair. Kenapa seringkali enggak beres? Karena kita masih menggunakan manusia lama kita. Di balik itu, setan juga bermain. Setan memang tidak senang kalau kita ini kompak. Setan tidak senang kalau kita ini akur. Dia mencari celah-celah. Dia tidak pernah berkata, hei berdosalah kamu. Dia menggunakan setiap keadaan untuk melemahkan saudara dan saya. Dia pakai setiap masalah sebagai alat untuk menjatuhkan kita. Di setan tidak pernah berkata berdosa kamu. Enggak. Ada istilah teori kodok. Saudaraku, teori kodok. Ini gambaran tentang dosa. Teori kodok seperti ini. Jadi kalau ada air mendidih, kita masukkan kodok dalam air mendidih, kodok itu akan lompat. Tapi kalau untuk menaklukkan kodok, ambil air dingin, lalu masukkan kodok, kita tutup, dia tidak akan berontak. Karena airnya dingin. Tapi semakin air itu panas, dia semakin menyesuaikan diri dengan panasnya air, sampai ketika mendidih dia mati. Itu cara setan, dia pelan-pelan menggunakan. Karena itu kita diingatkan, sebagai ayat terakhir, Efesus 6 ayat 10. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ini kata kerja pasif, imperatif, bentuk waktu present. Pasif artinya dikuatkan. Bentuk perintah, hendaklah kamu kuat. Bentuk present artinya hendaklah kamu dikuatkan Tuhan terus menerus. Mengapa Paulus dalam surat Efesus ini selalu berbicara tentang in Christ, in the Lord. Di dalam Tuhan, dalam roh bahkan, di dalam Yesus. Kita perlu ada di dalam Tuhan. Bukan sekedar kita beriman kepada Yesus. Tapi kita perlu sadari kita perlu ada di dalam Tuhan. Sehingga kita membangun hubungan spiritualitas, hubungan relasi kita dengan Tuhan. Yang memungkinkan kita bisa menerima pasangan kita. Walaupun ada alasan untuk kita kecewa dengan pasangan kita. Kita punya alasan untuk marah dengan orang tua kita. Kita punya alasan untuk kecewa dengan anak kita. Kita punya alasan untuk jengkel dengan karyawan kita. Kita punya alasan untuk benci dengan majikan kita. Tapi kalau kita dikuatkan terus menerus. Sebagai seorang karyawan dikatakan, bekerjalah seperti engkau bekerja untuk Tuhan. Walaupun majikan kita bukan dalam Tuhan. Bekerja enggak gampang. Tapi kalau kita ada di dalam Tuhan, kita bisa. Saudaraku, bila kita sadari ini, jadilah manusia baru. Yang berubah mulai dari pikiran, cara berpikir. Karena kita dipanggil untuk menjadi agen dari perubahan hidup. Kita agen. Satu, jangan ingin diperhatikan saja. Saya katakan tadi di awal, kita perlu membangun sebuah komunitas. Komunitas. Tentu tidak besar, kecil. Supaya kita bisa berinteraksi. Ya, membangun kehidupan rohani yang baik. Bukan sekedar maaf, ada komunitas dibangun cuma untuk kongko-kongko, untuk makan-makan saja. Tapi tidak ada spiritualitas yang dibangun. Mulailah kita belajar merawat teman kita. Mulai kita cek. Halo, apa kabar? Tadi malam atau tadi pagi kamu baca ayat apa? Berapa pasal? Apa yang kau dapati? Adakah kesulitan? Kita belajar perhatikan. Wow. Saya rindu sekali saudara sebagai teman-teman, terutama mahasiswa. Ya walaupun kita punya kebutuhan lain untuk sebagai mahasiswa belajar. Kita juga perlu memperhatikan rohani kita. Tadi malam saat teduhmu apa? Apa yang kau dapati? Bisa bagikan ke saya? Adakah kesulitan? Saya juga ingin berbagi dengan engkau. Itulah komunitas. Wah saya ada kesulitan. Saya membaca firman Tuhan.
Saya diminta untuk mengampuni. Sulit, saya punya akar kepahitan. Nah, di situ kita saling mendoakan. Wah, betapa dahsyatnya kehidupan rohani dibangun seperti ini. Mari saudaraku, lakukan yang benar di hadapan Tuhan. Meskipun itu susah. Tapi itu menjadi mungkin karena kita ada di dalam Tuhan. Saudara, jangan dengarkan perasaan. Ya. Jangan dengarkan perasaan bisa menipu kita. Pikiran bisa menipu kita. Biar kita bawa roh kita untuk berkomunikasi dengan Allah karena kita di dalam Tuhan. Kiranya yang saya bagikan akan menolong kita, memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan.